Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada lagi di tanaman cabai keriting kita ya, yang bersebelahan dengan cabai rawit. Ini tanaman cabai keriting saya sekarang usianya 92 hari setelah pindah tanam, dan cabai rawit saya itu sekitar 100 hari lebih dikit. Ini kemarin kita lakukan proses pemetikan yang kedua kalinya, itu kita masih dapat berapa ya, 20 kilo lebih, 23 kilo dari kurang lebih 2.500 pohon. Alhamdulillah di daerah saya harga cabai keriting itu 30.000. Sebenarnya di pemetikan pertama itu kemarin di minggu lalu itu harganya 40.000, tapi turun dari 40 ke 30. Tapi alhamdulillah lumayan bagus ya. Masih, kalau saya pribadi itu harga 30.000 itu masih bisa dikatakan lumayan bagus lah. Mudah-mudahan masih bisa stabil ataupun ya setidaknya ada kenaikan dikit. Tapi karena kan biasanya itu di menjelang Idul Adha biasanya ada kenaikan dikit. Tidak mudah-mudahan ya. Dan ini di usia 92 hari itu saya akan melakukan proses penyemprotan yang ke-20 kalinya. Yang mana di penyemprotan ini saya mulai menggabungkan antara insek dengan insek. Jadi saya menggunakan dua jenis insek. Jadi untuk perlindungan yang saya gunakan itu ada penyemprotan, saya menggunakan dua jenis insek. Karena kan di tanaman cabai kalau misalkan sudah panen ataupun sudah besar, itu kan biasanya hamanya mulai bandel, hamanya mulai kuat, hamanya mulai kebal. Makanya kita perlu, kalau misalkan diperlukan ya, itu tidak masalah mencampurkan insek dengan insek untuk membasmi hama sekaligus. Dan seperti ini untuk penyemprotan ini itu saya akan menggabungkan Alika ya. Alika bahan aktifnya Lambda-Cyhalothrin thiamethoxam. Ini sasarannya untuk hama ulat ya, hama ulat, dan bisa juga untuk hama kutu-kutuan. Terus saya akan gabungkan dengan Sidamek. Sidamek ini kebetulan bekas sisa ya, sisa dari musim kemarin. Ini bahan aktifnya abamectin untuk mengatasi hama kutu-kutuan. Jadi kalau misalkan kita gabungkan antara abamectin dengan thiamethoxam yang terkandung pada Alika, itu bisa menguatkan untuk hama kutu-kutuan, misalkan hama trip, hama kutu tungau ataupun hama kutu apits. Dan bisa juga untuk hama ulat. Jadi kalau misalkan kita gabungkan ini dua jenis, ini kuat untuk hama kutu-kutuan dan bisa untuk hama ulat. Seperti itu ya. Yang pastinya kan kalau di tanaman cabai kita kan sudah dewasa, misalkan bisa saja ada hama lalat buah, hamanya kan bertambah. Kalau misalkan masih dalam tahap pertumbuhan kan tanaman cabai kita belum ada hama lalat buah. Tetapi kalau misalkan memasuki masa generatif, ada hama lalat buah, kadang juga ada hama ulat bor. Makanya kalau misalkan diperlukan itu boleh mencampurkan antara satu jenis insektisida ditambah dengan insektisida lain. Yang pastinya dia masih mendukung bahan aktifnya bisa dicampur, ataupun misalkan sasarannya untuk menguatkan sasaran. Seperti itu ya. Yang pastinya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Yang pastinya jangan dicampur ya, misalkan Sidamek dicampur dengan Demolis, ataupun Sidamek dicampur dengan Promolis, Besgrimek ataupun Agrimek, itu jangan, karena dia sama bahan aktif. Ataupun misalkan Alika ini kita campur dengan Curakron, itu juga bisa. Misalkan Alika ini kita campur dengan Sidajos ataupun Kenon yang bahan aktifnya Dimetoat, itu juga bisa. Itu yang disesuaikan aja. Ini yang kita gunakan ya. Untuk pupuk daunnya seperti biasa, kita masih menggunakan pupuk daun Merauke Flex G. Ini untuk masa pembuahan kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. 2 sendok makan. Terus kita tambahkan dengan fungisida Basnil. Ini bahan aktifnya Chlorothalonil. Ini untuk pencegahan penyakit busuk ya. Busuk batang, busuk ranting, busuk pucuk, busuk daun, yang dikenal dengan istilah penyakit Phytophthora. Ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. Terus untuk insektisidanya, yang pertama insektisida Sidamek, ini lumayan tinggi dosisnya ya. Ini saya gunakan 30 ml ya, karena dosisnya itu bisa gunakan 2 ml. Jadi saya gunakan 30 ml per tangki 15 liter. Sementara untuk Alika ini dosisnya rendah ya. Cuma gunakan 0,5 ml, berarti untuk satu tangki 15 liter itu cukup gunakan 7,5 ml. Atau kalau misalkan tangki 16 itu cukup gunakan 8 ml. Jadi kita juga lihat dari dosis ya, agar tidak terlalu pekat. Terus terakhir kita tambahkan perekat ya. Perekatnya seperti biasa,
kita gunakan 15 ml per tangki 15 liter. Ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.